Selanjutnya kita akan masuk ke latihan 1, di mana di sini latihan pertama terkait pada model simulasi dari si kurir dalam mengantarkan paket dari kantor pusat ke 4 kantor cabang lainnya. Jadi di sini kalian buat 5 prosesor untuk masing-masing kantor. Nah, setelah itu di sini kalian juga harus menambahkan source, karena di sini dikatakan bahwa paket akan datang terlebih dahulu ke kantor pusat dengan waktu kedatangan tertentu. Nah, kemudian di sini kalian juga harus menambahkan dummy sync untuk masing-masing kantor cabang. Nah, gunanya dummy sync di sini untuk kita mengetahui jumlah output yang berhasil diantarkan atau jumlah paket yang berhasil diantarkan oleh si operator ke masing-masing kantor cabang. Jadi misalnya dummy sync di sini nanti sebesar 10, maka di sini kita ketahui bahwa paket yang berhasil diantarkan oleh operator ke cabang 1 sebesar 10 buah. Nah, setelah itu di sini kalian juga karena di sini operator itu akan mengantarkan paket melalui jalur dari kantor pusat ke cabang 1, ke cabang 2, ke cabang 3, dan ke cabang 4 di sini, maka di sini kalian harus menambahkan node untuk masing-masing prosesor. Nah, setelah itu kalian juga di sini harus kalian ketahui bahwa node pertama di sini berarti adalah node untuk kantor pusat, kemudian node kedua di sini untuk kantor cabang 1, hingga sampai pada node 5 di sini itu menunjukkan node untuk kantor cabang 4. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa lihat juga di soal kalau node rumah kurirnya itu adalah kantor pusat. Maka di sini jangan lupa operator atau si kurirnya itu dihubungkan ke si node kantor pusatnya, yaitu di sini adalah node rumahnya. Lalu kemudian operatornya juga dihubungkan ke kantor pusat saja, karena kita ketahui bahwa di sini operator hanya bertugas untuk mengantarkan paket dari kantor pusat ke masing-masing cabang. Oke, lalu kemudian di sini kita tinggal memasukkan beberapa angka yang telah dikasih tahu di soal. Nah, di sini dikasih tahu kalau kantor cabang akan menerima paket dengan aturan round robin dari kantor pusat. Oleh karena itu, jangan lupa di sini kantor pusat di flow-nya kalian ubah jadi di sini send to port-nya adalah round robin. Lalu kemudian di sini jangan lupa centang use transport, karena kita di sini menggunakan kurir untuk mengantarkan paket. Setelah itu dikasih tahu juga waktu antar kedatangan paket ke kantor pusat mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 2 dan standar deviasinya 0,3. Nah, setelah itu di sini jarak antar kantor cabangnya sebesar 500 meter. Nah, jadi seperti pada contoh kasus sebelumnya, kalian bisa ngubahnya di sini. Kalian double klik di node. Kemudian di sini misalnya dari node 1 yaitu kantor pusat ke node 2 di sini berarti cabang 1. Berarti di sini kalian jangan lupa virtual distance-nya kalian ubah jadi 500 meter. Nah, begitu juga ketika si node 1 ke node 1 di sini kantor pusat ke node 5 di sini adalah cabang 4. Di sini juga berarti kalian bisa ganti jadi 500 meter. Jadi jangan lupa untuk masing-masing node di sini kalian virtual distance-nya kalian ubah jadi 500 meter. Nah, lalu kemudian di sini juga dikatakan bahwa setiap kantor cabang akan memproses paket selama 2 menit. Jadi di sini jangan lupa waktu prosesnya kalau ubah jadi untuk kantor cabang itu sebesar 2 menit, dan kemudian kantor pusat juga di sini misalnya kita ubah juga jadi 2 menit biar sama semua. Nah, di sini jangan lupa diubah 2 menit, 2 menit, 2 menit, dan 2 menit. Lalu kemudian, nah, di sini juga dikatakan bahwa si
kurirnya itu hanya bisa membawa satu buah paket. Nah, di sini kalian bisa ubah di capacity operatornya jadi 1, lalu kecepatannya sebesar 40 km per jam. Jadi di sini kalian ubah jadi kilometer, di sini jadi jam, lalu di sini jadinya 40. Nah, lalu kemudian kalian tekan convert, lalu oke. Nah, lalu di sini juga dibilang diminta untuk menampilkan jumlah paket yang diterima. Anggap aja di sini diterima oleh masing-masing kantor cabang selama 1 hari. 1 hari jam operasional dari jam 9 hingga jam 4 sore. Nah, jadi di sini kalian harus pastikan dulu kalau di model kalian awalnya itu adalah jam 9 pagi. Jadi kalian bisa ubahnya di edit model setting. Lalu di model start time-nya kalian pastikan di sini jam 9 pagi. Lalu kemudian di sini juga di stop time-nya itu kalian bisa ubah jadinya date and time, dan stop time-nya kalian ubah jadi jam 4 sore. Nah, setelah itu di sini juga diminta untuk memasukkan dashboard. Jadi di sini dashboardnya itu terkait pada rata-rata WIP dan standby. Kalian bisa tambahkan seperti contoh kasus sebelumnya, kalian bisa tambahkan di toolbox, lalu kemudian di dashboard. Nah, di sini kalian bisa misalnya rata-rata WIP kalian bisa pakai teks misalnya. Lalu kemudian diminta di sini rata-rata WIP dari kantor cabang dan kantor pusat. Lalu kemudian select dan oke. Lalu juga misalnya kalau mau pakai yang dalam bentuk grafik boleh juga. Jadi di sini kalian misalnya pilih juga sama prosesornya adalah kantor pusat dan kantor cabang. Dan kemudian klik OK. Lalu selanjutnya juga diminta untuk dibikin standby. Nah, standby di sini kalian bisa pilih yang ini. Tuh, standby kalian drag. Kemudian kalian pilih juga sama, yaitu prosesornya adalah kantor pusat dan kantor cabang. Nah, ketika kalian run di sini, coba di run. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan informasi bahwa jumlah paket yang berhasil diantar oleh kurir itu sebesar 33 untuk kantor cabang 1 dan kantor cabang 2 33, kantor cabang 3 33 dan kantor cabang 4 32. Lalu di sini juga di dashboardnya kalian bisa lihat rata-rata WIP untuk masing-masing kantor, dan di sini idle, ukuran performansi idle, processing time, dan maupun waiting for transport untuk masing-masing kantor. Jadi yang ini untuk kantor pusat, yang ini kantor cabang 1, kantor cabang 2, 3 hingga 4. Nah, selanjutnya di soal juga diminta untuk melakukan modifikasi pada sistem. Jadi diminta untuk ubah sifat path menjadi satu arah. Nah, gimana cara kalian bikinnya? Jadi di sini kalian bisa, karena satu arah, kalian bisa di sini dari kantor pusat bikin jalurnya itu operatornya nggak bisa balik lagi dari cabang, misalnya dari cabang 1 nggak bisa balik lagi ke kantor pusat. Jadi dia cuma bisa dari kantor pusat ke cabang 1, 2, 3, dan 4, dan kembali lagi ke pusat. Tidak boleh kurir melakukan perjalanan bolak-balik. Nah, cara untuk melakukannya adalah kalian bisa mengubah yang ini, tanda panah yang ini menjadi klik kanan, kemudian no connection. Begitu juga untuk yang ini, no connection. Yang ini no connection. Yang ini no connection. Dan yang ini no connection. Jadi apabila operator ingin ke cabang 2, maka dia misalnya operator sudah ada di cabang 1, kemudian dia ingin
balik lagi ke kantor pusat untuk mengambil paket yang akan dibawa ke cabang 2, maka si operator harus dari cabang 1 balik dulu ke kantor pusat, baru dia mengambil paket, baru kemudian dibawa lagi ke cabang 2. Nah, di sini kalian coba tinggal di run aja. Nah, di sini kalian lihat bahwa jumlah outputnya itu berubah. Dari yang sebelumnya 30-an, jadinya sekarang outputnya 25 dan 24. Nah, selanjutnya juga diminta modifikasinya. Kita coba lihat dulu yang poin C di sini. Diminta untuk path-nya tuh menjadi non-passing. Nah, cara kalian ngubahnya di sini sama kayak tadi. Jadinya klik kanan, kalian pilih yang non-passing. Misalnya di sini kita memperbolehkan bolak-balik non-passing semua. Nah, coba sekarang kalian run lagi. Nah, ternyata di sini pada saat apabila dia itu non-passing, di sini tetap sama karena di sini cuman jumlah outputnya sama seperti yang awal, karena di sini cuman ada satu operator sama seperti yang tadi. Jadinya baik itu di set operator bisa mendahului maupun tidak mendahului, tidak ada perubahan pada jumlah paket yang diantar oleh operator. Nah, di sini akan berubah kalau makanya di sini kalian harus menambahkan dulu satu orang kurir yang ada di poin B. Jadi di sini kalian harus memahami konsep terkait pada gunanya kita mengeset passing dan non-passing. Jadi passing dan non-passing itu outputnya akan berubah ketika di sini ada jumlah operator yang lebih dari satu buah. Di sini jadinya buat untuk nambah satu operator, kalian berarti otomatis harus menambah dispatcher. Jadi di sini disconnectin dulu operatornya ke node rumah dan prosesor, kemudian tambahkan dispatcher. Nah, kemudian dispatcher ini ditugaskan ke operator, dan kemudian dispatcher jangan lupa dihubungkan ke node rumah dan dihubungkan ke kantor pusat. Nah, jadi di sini pada saat di run, kalian lihat di sini jumlah outputnya bertambah. Untuk ini kondisinya masih yang non-passing ya. Kalau misal ketika non-passing di sini kalian bisa lihat outputnya jadi 48. Nah, coba kalau misalnya path-nya jadinya passing misalnya. Nah, di sini kalian bisa biar kelihatan kebetulan pada saat dispatchernya kalian first available, di sini operatornya itu yang satunya tidak bergerak karena dianggap satu operator cukup. Jadi kalian coba ubah jadi round robin. Coba di run lagi. Nah, di sini nanti di model flexim kalian akan kelihatan dua operator akan sama-sama bekerja mengantarkan paket. Nah, di sini kalian bisa lihat juga kalau misalnya jumlah paket yang berhasil diantarkan cukup besar, yaitu sebesar 49, 48 untuk masing-masing kantor cabang. Lalu di sini kalau misalnya kalian ubah jadi passing, coba kalian di sini jadinya ubah jadi passing semuanya. Nah, sekarang coba di run lagi. Nah, di sini kelihatan bahwa pada saat passing jumlah output untuk kantor cabang 1 sebesar 49, dan itu paket untuk 2, 3, dan 4 tuh sebesar
48.